Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Deinto Ismail, NIM 1960422106, Prodi BKSD Pencas A 2019. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas Psikologi Pendidikan dosen pengampu Ibu Ismarini Bagde Setiana MPD. Di sini saya akan menjawab 3 pertanyaan yang sudah diberikan oleh Ibu Ismarini. Yang pertama yaitu arti pentingnya mempelajari psikologi pendidikan untuk saya. Yang kedua yaitu berikan penjelasan dari topik-topik materi secara singkat yang sudah saya pelajari dalam program psikologi pendidikan selama ini. Yang ketiga yaitu berikan minimal 3 inovasi untuk pendidikan Indonesia ke arah yang lebih baik. Langsung aja ke pertanyaan yang pertama, arti pentingnya mempelajari psikologi pendidikan untuk saya. Tapi sebelumnya, kita harus mengetahui terlebih dahulu apa itu psikologi pendidikan. Psikologi pendidikan. Psikologi pendidikan adalah penerapan dari teori-teori psikologi untuk mengetahui perkembangan belajar, perilaku, dan masalah yang sedang dihadapi oleh seseorang dalam dunia pendidikan. Jadi menurut saya, arti penting dari mempelajari psikologi pendidikan itu adalah karena psikologi pendidikan merupakan suatu disiplin ilmu yang sangat penting dan harus dimiliki oleh guru dan pendidik agar dapat membantu peserta didik dalam memahami tingkah laku belajar anak didiknya, guna untuk mencari solusi dari permasalahan yang dihadapi. Selain itu, psikologi pendidikan juga sebagai alat bagi guru dan pendidik untuk mengendalikan dirinya dan juga memberi bantuan belajar kepada peserta didik dalam kegiatan pembelajaran guna mencapai tujuan belajar dari pendidikan tersebut. Pertanyaan yang selanjutnya yaitu, di sini saya akan menjelaskan secara singkat isi topik-topik dari materi psikologi pendidikan yang sudah saya pelajari di semester 2 ini. Untuk materi pertama yang akan kita bahas yaitu tentang perkembangan anak, yang kedua perkembangan remaja, 3 perbedaan individual, 4 teori belajar behavioristik, 5 teori belajar kognitif, 6 teori belajar humanistik, 7 teori belajar Ki Hajar Dewantara, 8 lingkungan belajar, 9 motivasi belajar, 10 evaluasi belajar, 11 diagnosis kesulitan belajar. Kita mulai ke materi yang pertama, perkembangan anak. Di dalam perkembangan anak terdapat beberapa tahap tumbuh kembang manusia. Yang pertama, tahap sensori motorik. Yang kedua, tahap praoperasional. Yang ketiga, tahap operasional konkret. Yang keempat, tahap operasional formal. 2. Perkembangan remaja. Masa perkembangan remaja adalah masa di mana masa setelah melalui tahap perkembangan anak dan menuju masa dewasa. Pada masa remaja, seseorang meliputi beberapa perkembangan, yaitu perkembangan fisik, kognitif, emosi, sosial, moral, dan kesadaran beragama. Dalam perkembangan remaja ini, pada usia remaja dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, remaja awal, mulai dari umur 12 hingga 15 tahun. Yang kedua, remaja pertengahan, mulai dari umur 15 tahun hingga 18 tahun. Yang ketiga, remaja akhir, mulai dari 18 hingga 21 tahun. 3. Perbedaan individual. Perbedaan individu adalah suatu perbedaan yang dimiliki oleh setiap individu, baik fisik maupun non-fisik, yang menjadikan seseorang memiliki karakter atau ciri-ciri yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. Perbedaan individual merupakan pokok bahasan dasar dalam psikologi pendidikan. Psikologi perbedaan individual menguji dan menjelaskan bagaimana orang-orang berbeda dalam berpikir, berperasaan, dan bertindak. Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan perbedaan individual. Yang pertama, faktor bawaan. Faktor ini dipengaruhi oleh faktor biologis dari pewarisan sifat keturunan atau gen. Yang kedua, faktor lingkungan. Yang ketiga, faktor budaya. Yang keempat, urutan kelahiran. Yang keempat, teori belajar behavioristik. Menurut teori behavioristik, belajar adalah perubahan tingkah laku sebagai akibat adanya interaksi antara stimulus atau rangsangan
dan respon atau tanggapan. Seseorang dianggap telah belajar sesuatu jika ia dapat menunjukkan perubahan pada tingkah lakunya. Kelima, teori belajar kognitif. Teori kognitif merupakan teori yang mengatakan bahwa belajar merupakan suatu proses perubahan persepsi dan pemahaman yang dapat diukur dan diamati. Ciri-ciri belajar kognitif: mementingkan apa yang ada pada diri anak, mementingkan peranan kognitif, mementingkan keseimbangan dalam diri belajar, mementingkan kondisi pada waktu sekarang, mementingkan pembentukan struktur kognitif. Yang keenam, teori belajar humanistik. Teori belajar humanistik adalah suatu teori dalam pembelajaran yang mengedepankan bagaimana memanusiakan manusia, serta peserta didik mampu mengembangkan potensi pada dirinya. Dalam teori ini, lebih banyak berbicara tentang pendidikan dan proses belajar dalam bentuknya yang paling ideal. Yang terdapat beberapa model pembelajaran dalam teori humanistik, yaitu yang pertama ada accelerated learning, yang kedua humaning of the classroom, yang ketiga active learning, yang keempat quantum learning. Yang ketujuh, teori belajar Ki Hajar Dewantara. Konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara ada 4. Yang pertama asas pendidikan, yang kedua fatwa pendidikan, yang ketiga metode pendidikan, yang keempat semboyan pendidikan. Menurut Ki Hajar Dewantara, tujuan pendidikan adalah penguasaan diri, sebab disinilah pendidikan memanusiakan manusia. Dalam konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara, ada 2 hal yang harus dibedakan, yaitu sistem pengajaran dan pendidikan yang harus bersinergis satu sama lain. Yang ke-8, lingkungan belajar. Lingkungan belajar disebut juga oleh para ahli, yaitu lingkungan pendidikan. Lingkungan pendidikan adalah segala kondisi dan pengaruh dari luar terhadap kegiatan pendidikan. Terdapat 3 lingkungan belajar. Yang pertama, lingkungan alam, yang kedua, lingkungan sosial, yang ketiga, lingkungan budaya. Menurut Ki Hajar Dewantara, terdapat lingkungan mencakup 3 hal yang akan mempengaruhi manusia secara bervariasi. Yang pertama, lingkungan keluarga, yang kedua, lingkungan masyarakat, yang ketiga, lingkungan sekolah. 9. Motivasi belajar. Motivasi belajar adalah dorongan yang timbul dari dalam diri siswa, intrinsik, dan dari luar diri siswa, ekstrinsik, untuk melakukan sesuatu. Motivasi intrinsik meliputi hasrat dan keinginan untuk berhasil, dorongan kebutuhan untuk belajar, dan harapan akan cita-cita siswa. Sedangkan motivasi ekstrinsik yang meliputi adanya penghargaan, lingkungan belajar yang kondusif, kegiatan belajar yang menarik, dan adanya upaya guru dalam pembelajaran siswa. 10. Evaluasi belajar. Evaluasi pembelajaran adalah suatu proses menentukan tingkat pencapaian tujuan pembelajaran yang telah ditentukan sebelumnya melalui cara yang sistematis. Evaluasi berfungsi sebagai pengukur ketercapaian tujuan pembelajaran, sebagai alat untuk mengetahui kelemahan siswa dan yang lainnya. 11. Diagnosis kesulitan belajar. Diagnosis kesulitan belajar adalah suatu usaha yang dilakukan untuk meneliti kasus, menemukan penyebab timbulnya masalah, serta usaha untuk menemukan letak dan jenis kesulitan belajar yang dialami siswa, dan menetapkan kemungkinan bantuan yang akan diberikan, sehingga siswa yang bersangkutan terlepas dari kesulitan yang dialaminya. Ada beberapa faktor yang menyebabkan kesulitan dalam belajar, yaitu faktor intern, faktor ekstern, dan faktor khusus. Pertanyaan yang terakhir, berikan minimal 3 inovasi untuk perubahan pendidikan Indonesia ke arah yang lebih baik. Yang pertama yaitu pembelajaran dengan memanfaatkan lingkungan. Sebenarnya sumber belajar tidak hanya berasal dari lingkungan sekolah saja, tetapi juga berasal dari lingkungan sekitar. Inovasi pembelajaran yang menggunakan bahan yang ada di lingkungan sekitar sangat diperlukan untuk keberlangsungan pembelajaran. Di sini tidak hanya murid yang harus aktif dan kreatif, tetapi guru juga harus aktif dan kreatif untuk menyiapkan media dan sumber belajar bagi muridnya agar pendidikan di Indonesia menjadi lebih maju. Inovasi yang kedua yaitu dengan mengubah metode pembelajaran. Nah, di sini kalau metode pembelajaran hanya dengan metode ceramah, maka akan membuat para siswa menjadi bosan dan siswa
juga tidak akan aktif dalam pembelajaran. Nah, di sini guru juga harus mengubah metode pembelajaran seperti melatih siswanya agar membuat pertanyaan-pertanyaan yang akan membuat siswa menjadi lebih analitis, kritis, aktif, dan kreatif. Metode ini cocok dengan teori pembelajaran behavioristik, di mana dalam metode tersebut terdapat interaksi antara guru sebagai stimulus dan murid sebagai respon. Inovasi yang ketiga yaitu lebih melibatkan peserta didik dalam proses pembelajaran menjadi aktif dan kreatif. Di sini guru harus melatih muridnya untuk bisa lebih aktif dan kreatif, seperti guru memberi tugas siswa untuk dikerjakan dan dipresentasikan ke depan kelas dengan membagi menjadi beberapa kelompok. Inovasi ini cocok dengan teori humanistik. Terima kasih, sekian video dari saya. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila terjadi banyak kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.